Jadi gimana? Izin Bapak Ibu sekalian sambil mungkin mengisi kuesioner, kami coba bacakan rumusan hasil FGD hari ini dengan judul analisis potensi dampak kebijakan deforestation free product oleh EU terhadap komunitas kelapa sawit Indonesia. Balikpapan 13 November 2024. Yang pertama bahwa mungkin sebelum masuk kepada poin-poin rumusan, sekali lagi FGD hari ini itu membuktikan bahwa semua pihak sangat peduli terhadap kelapa sawit. Jadi tentu saja ucapan terima kasih dan juga apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Yang pertama adalah bahwa implementasi kebijakan DFB terhadap kelapa sawit Indonesia adalah keniscayaan. Terdapat 4 isu utama yang menyertai kebijakan ini. Yang pertama adalah terkait dengan ketelusuran dari sisi hulu sampai hilir. Kemudian ada isu terkait transparansi data. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan resiko antar negara. Dan yang keempat adalah penanda geolokasi lahan. Yang kedua, untuk itu Indonesia harus bersiap dan sudah sepatutnya siap dengan atau tanpa kebijakan DFB, karena menghindari atau menolak DFB justru akan menjadi bumerang Indonesia jika bicara tentang posisi EU yang juga menjadi rujukan aturan banyak negara. Kemudian komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan dalam Paris Agreement, dan yang ketiga adalah potensi dampak kebijakan DFB bagi ekspor non sawit yang juga akan terdampak karena adanya kebijakan ini. Yang ketiga, kebijakan DFB merupakan sekali lagi wake up call bagi kita semua untuk semakin peduli kepada tata kelola perkelapa sawitan nasional. Setidaknya poin-poin yang perlu mendapat perhatian adalah: 1, pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia harus diakselerasi melalui ISPO atau RSPO. Yang kedua, pekebun kelapa sawit berskala kecil jumlahnya dominan, namun posisinya justru rentan terhadap perubahan baik itu harga, pasar, dan juga standarisasi ekspor. Dan yang ketiga, regulasi yang harmoni antara pemerintah pusat dan daerah dan tidak adanya overlapping regulasi. Dan yang keempat, penegakan hukum yang konsisten itu juga perlu dilakukan berkenaan dengan pelanggaran di bidang perkebunan dan juga lahan. Yang keempat, kalau kita zoom in ke wilayah Kaltim tanpa adanya dinamika tantangan perkebunan kelapa sawit, yang pertama produktivitasnya untuk perkebunan rakyat masih rendah. Yang kedua, terbatasnya pendanaan teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga, kesadaran rendah tentang praktek berkelanjutan. Yang keempat, konflik lahan dan juga hak kepemilikan masih sangat terjadi. Kemudian yang kelima, rendahnya penegakan kebijakan, regulasi dan juga sertifikasi berkelanjutan. Yang keenam, perubahan regulasi dan juga tuntutan permintaan pasar global. Yang ketujuh, penyelesaian isu lahan kebun sawit yang berada di kawasan hutan, khususnya bagi masyarakat dengan luasan kurang dari 5 hektar. Kemudian adanya PKS tanpa kebun. Dan yang terakhir, harga TBS yang membaik tapi belum merata di seluruh wilayah, dan adanya kecenderungan harga yang berfluktuasi. Yang kelima, potensi pengembangan kelapa sawit di kawasan Kalimantan mencakup yang pertama, ada setidaknya seluas 4,5 juta hektar lahan yang masih bisa digunakan untuk perluasan atau ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor Kaltim yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan kemudian yang ketiga adalah industri pengolahan kelapa sawit masih sangat terbuka untuk ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang keempat, usaha kelapa sawit ternyata mulai mendapat hati generasi muda karena memang terbukti menguntungkan. Dan yang keenam, jalan keluar
yang muncul di dalam FGD ini tentang tata kelola sawit dan kaitannya dengan kebijakan DFB. Yang pertama adalah lagi-lagi harus ada sinergi dan koordinasi antar kementerian lembaga, pihak swasta dan juga masyarakat dari sisi regulasi, edukasi, dan juga teknologi. Yang kedua adalah tidak merespons secara berlebihan rencana implementasi kebijakan DFB ini. Yang ketiga, hasil penelitian BRIN kali ini akan menjadi bagian penting untuk mendukung tata kelola sawit berkelanjutan. Tentu saja harus sampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan juga meramunya dengan berbagai strategi, opsi strategi yang tadi disampaikan, apakah itu harus comply atau merejectnya atau mengkombinasikannya. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan data yang baik dan konsisten, baik itu luas lahan, produksi, termasuk juga definisi hutan, itu menjadi krusial sebagai basis pengambilan keputusan baik itu di level pusat maupun di regional. Sekali lagi, kalau kita bicara kebijakan DFB, maka itu bukan tentang mereka atau EU, tapi tentang kita. Kalau tadi ada pantun, saya juga akan. Ini wajib nih. Gimana pantunnya? Foto.